Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 11 November 2021, di mana kita memperingati Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah kemuliaan para kudus, uskupmu Santo Martinus meluhurkan dikau baik dengan kehidupan maupun dengan kematiannya. Perbaharulah kiranya dalam hati kami karya agung rahmat-Mu, sehingga maut ataupun hidup takkan mampu memisahkan kami dari cinta-Mu. Demi Yesus Kristus Putra dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat dia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari anak manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah halnya anak manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara terkasih, menarik pengalaman Martin yang lahir di Hungaria, dari keluarga perwira. Dan dia diam-diam belajar katekismus. Dan dalam usia 15 tahun Martin dipermandikan. Pada saat itu orang harus masuk wajib militer. Maka Martin juga termasuk. Ia kemudian pada saat musim dingin pergi, tentu dengan pakaian kebesarannya itu pakaian serdadu dan mantel dan sebagainya. Dan ketika dia keluar, dia melihat seorang bapa, seorang pengemis kedinginan. Maka dia belah mantelnya menjadi dua, satu untuk dirinya, satu untuk pengemis tadi. Unik. Malamnya dia bermimpi di mana Yesus berkata, Martin, terima kasih untuk mantelmu yang kau berikan kepadaku. Kaget ya. Ternyata yang dia temui itu Yesus dalam rupa orang miskin. Dan sejak itulah dia keluar dari perwira, dari ketentaraannya. Dengan satu konsep, saya tidak boleh berperang. Artinya kalau perang, mungkin aku yang dibunuh atau dia yang dibunuh oleh saya. Tidak boleh. Maka dia mengundurkan diri dan kemudian mengkonsentrasikan diri untuk menjadi imam dan kemudian menjadi uskup di Tours, Perancis. Dasarnya apa? Yesus mengundang dia. Dia pikir sepele saja, mantel itu kan ya kedinginan itu wajar. Tetapi respons Yesus yang artinya panggilan khusus untuk Martin terjadi. Maka kemudian dia menjadi perwira yang meninggalkan posisinya
menjadi imam dan uskup. Injil hari ini membahas tentang situasi hari esok, di mana itu adanya. Ini dimulai dengan di hati kita, dimulai dengan relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga pada waktunya kita akan dipanggil, kita dengan sukacita akan mengatakan iya. Santo Martinus telah melakukannya. Bagaimana dia bekerja, berdoa untuk umat dengan seluruh hati dan jiwanya. Maka kemudian umat di Prancis membangun sebuah gedung bernama Basilika Santo Martin dari Tours sampai hari ini. Kita bersyukur karena kita juga punya orang-orang yang Tuhan pilih menjadi orang-orang kudus yang menjadi sumber teladan kita. Maka pada pagi hari ini cobalah kita melihat, kadang-kadang Tuhan memanggil kita dengan caranya, dengan perihal kecil tetapi bermakna besar. Sehingga dengan demikian kita mempunyai kekuatan dan kokoh dalam iman. Coba renungkan dan lihat, ada hal-hal yang kecil yang kadang-kadang kita geleng-geleng kepala. Contoh kecil, kita tidak punya uang, ada orang yang memberi sesuatu, maka kita berdoa agar Tuhan membantu orang ini. Ada orang yang memberi sejumlah yang diperlukan dan kitanya menjadi perpanjangan tangan. Sama Santo Martin menjadi perpanjangan tangan karena sebuah mantel, melihat pengemis yang miskin, dia memberinya. Mungkin yang lain tidak, dan kalau tidak memberi mantel tidak terjadi apa-apa. Jadi respons dalam hal-hal kecil itu yang kita lakukan berkaitan juga dengan penyelenggaraan ilahi. Ayo kita belajar, kita melihat, mengumpulkan semua hal-hal kecil yang luar biasa maknanya karena ada di dalam tangan Tuhan. Santo Martinus, doakanlah